welcome to Tripod Tinari Podcast. With me always, Outfit Sosender. Jadi semisal nanti kalian mau lihat lagi boleh ya. Jangan sampai kelewatan satu episode pun. Kita kedatangan satu tamu yang luar biasa. Mungkin teman-teman juga sering lihat di TikTok atau Instagram dengan konten-konten kreatifnya. Seorang dokter muda tampan dan pemberani. Masih single juga kayaknya, kita bakalan ngobrolin apa aja. Sepertinya langsung aja aku akan kenalin ke dokter narasumber kita ini. Tapi sebelumnya aku juga bakalan ngasih tahu bahwa di podcast ini nanti setelah kalian menyaksikan dan udah kelar gitu ya, kalau mau nanya-nanya boleh langsung komen aja untuk materi atau bahan podcast kita selanjutnya. Halo dok. Halo. Apa kabar? Baik. Nah, tampan bukan? Ya enggak, penontonnya ini gimana? Ya enggak. Dokter Ozi, kenalan dulu silakan dok. Oke, nama saya Dr. Fahru Rozi Irsyad Siregar. Saya asli Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Oh jauh. Umur saya masih 20 tahun. Saya ya. Percaya. Ya, Saya harus percaya dong. Takut gak bisa pulang. 20-an tahun. 20-an tahun, ya benar. Terus sekarang ya profesinya jadi dokter, cuman lebih banyak gak megang pasiennya. Lebih banyak apa? Ya kayak konten kreator ya, sebagai konten kreator, kemudian juga ngurusin manajemen klinik, terus rumah sakit juga gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya diporsiin ya 80% ke manajemen dan konten kreator itu, 20% ke pasien. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu dokternya dokter umum ya dok ya? Dokter umum. Terus sekarang prakteknya di mana dok? Kalau mungkin teman-teman mau tahu. Prakteknya di satu tempat, di Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali. Boyolali. Praktek mandiri. Oke. Itu apapun keluhannya bisa ya? Apapun. Dan program prioritas kita itu, program utama kita itu adalah home visit. Home visit. Jadi kita emang fokus ke masyarakat desa yang memang membutuhkan jasa kita sebagai dokter untuk mendatangi mereka. Gitu. Ada beberapa orang kan mungkin yang nggak ada kendaraannya gitu. Jadi kita datangin gitu. Semua tipe rumah ya jauh ini sudah pernah saya datangin lah. Jadi nggak kaget ya dok, misal tiba-tiba ada orang yang butuh bantuan dokter, terus ternyata mungkin merasa kayak, aduh berkenan nggak ya dokternya datang, jangan takut. Benar. Berarti. Malah ini mereka itu yang ngubungin dokternya sendiri, nge-WA, telepon gitu. Kadang jam 1 malam, kadang itu. Kadang jam 1, kadang jam 2, ya itu saya harus standby gitu. Kenapa? Karena menurut saya ya hidup itu sekali kan. Benar. Ya, dan kita menghargai nyawa orang lain, udah itu aja sih. Keren banget, tepuk tangan dong buat dokter Ozi. Dokter yang luar biasa, memang salah satu life goalsnya dokter Ozi itu memang membantu banyak orang tadi ya dok. Amin insya Allah lah. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan. Saya juga nggak kuat lama-lama nonton dokter ini. Dok, kita masih ada di kondisi pandemi COVID ya kan? Dan mungkin banyak teman-teman juga yang sedang menyaksikan, semoga tidak ya, harus melakukan isoman. Jadi osiman sih. Isoman karena mungkin terpapar COVID nih dok. Nah mungkin teman-teman juga pada kepo ya. Maksudnya ketika isoman tuh selain mereka tidak boleh keluar rumah dan terus harus meminum obat, makanannya juga harus diatur kan biar imunnya cepat balik. Itu yang harus dilakukan selain itu semua apa sih dok? Yang harus dilakukan. Sebelumnya kalau misalnya saya boleh cerita dikit ya. Boleh, banyak juga boleh. Pada saat gelombang kedua kemarin itu kalau nggak salah varian Delta ya, varian Delta gelombang kedua kemarin itu saya sempat menanganin pasien itu sebelum dianjurkan ke rumah sakit rujukannya. Sebelum dianjurkan ke rumah sakit rujukan saya sempat menangani pasien kurang lebih hampir 40 pasien di rumah masing-masing yang menjalankan isoman. Wow. Dan rata-rata itu pengobatan itu 10 sampai 12 hari lah. Tapi hari ke-7 mereka itu sudah pada negatif semua. Dan terapi dan juga edukasi yang selalu saya berikan ke mereka itu adalah yang pertama itu jangan stres. Pasti kan? Yeah. Orang yang pergi ke vaskes manapun itu yang pertama kali itu stres karena penyakitnya. Betul, ya enggak? Betul. Ya itu kan saya jalankan juga sendiri. Saya kalau misalnya sakit saya nggak mau stres. Gimana caranya bisa makan banyak ya, terus habis itu juga olahraga bisa gitu secukupnya, minum banyak, istirahat yang cukup gitu. Selesai kan? Iya. Gitu. Jangan stres. Kemudian yang kedua, tetap melakukan aktivitas apapun itu jenisnya gitu, baik ringan, sedang apa, atau misalnya kalau sanggup ya aktivitas berat seperti olahraga ya. Kalau misalnya aktif olahraga. Ketiga, makan makanan teratur, bergizi semuanya gitu. Bergizi itu dalam artian bukan harus mahal ya, nggak harus kita beli daging A5 gitu ya, nggak mungkin kan. Mungkin hindari junk food gitu ya. Hindari junk food juga bisa. Cuman kalau misalnya kamu suka junk food ya nggak apa-apa. Kayak gitu makan juga nggak apa-apa gitu. Nggak orang makan junk food terus mati kecuali dia keselak ya. Iya. Nah itu. Sekerdusnya kali dok. Iya itu udah ada 3. Terus yang keempat ya ikuti anjuran dokter pasti.
minum obat teratur, kemudian setelah itu juga edukasi seperti pagi hari itu harus berjemur kayak gitu. Itu emang harus ini. Dan kalau orang sakit itu sebenarnya ya imobilisasi itu penting banget gitu. Jadi jangan semerta-merta mobilisasi maksudnya ya. Menahan mobilisasi gitu. Enggak, mobilisasi itu maksudnya bergerak itu penting gitu. Bergerak itu penting. Kenapa? Karena ya kita kan ada metabolisme tubuh namanya gitu. Metabolisme tubuh itu ya harus kita lakukan setiap hari gitu. Apapun kondisinya sakit. Bed rest itu penting, tetapi ada juga beberapa persen dari sehari itu yang harus dilakukan gerakan apapun itu jenisnya gitu. Gitu. Jadi nggak semerta-merta harus bed rest 24 jam gitu, kecuali ya emang dia penurunan kesadaran ya penkes ya. Iya benar. Ya itu mah nggak bisa bangun dong. Emang gitu, dasarnya. Bener. Tapi jangan pikir kalau bed rest itu cuma telentang doang nggak ngapa-ngapain ya. Enak aja sini yang kerja. Tahu kan? Terus itu sih yang kelima ya udah libatkan Tuhan, udah selesai. Oke, yang paling penting juga itu ya. Paling penting itu. Jadi apapun kondisinya, mau kita sehat sakit ya udah libatkan Tuhan aja gitu. Doa apapun itu jenisnya ya Allah sembuhkan saya, selesai kan gitu. Amin. Gitu toh. 5 itu. 5 itu aja. Benar. Oke. Dan memang untuk varian Delta kemarin sih paling parah ya sejauh ini. Paling parah. Paling banyak ya dok ya pasiennya. Dan waktu itu setelah saya menyelesaikan kurang lebih 40 pasien itu, saya tumbang. Malahan. Saya yang kena COVID jadinya. Oh iya dok. Benar, jadi saya ngobatin saya sendiri, saya isoman sendiri. Pada saat itu saya emang 2 hari itu nggak makan. Mungkin kalau nggak ada teman saya yang datang ke rumah saya saat itu, mati saya. Kenapa nggak makan 2 hari dok? Nggak bisa makan, anoreksia. Anoreksia itu apa namanya istilahnya ya? Jadi kan kehilangan rasa pengecap. Jadi kan kita nggak ngerasain apa-apa, susah makan gitu. Terus anosmia, semuanya pegal-pegal semua. Emang semua gejala varian Delta itu ada pada saya. Gitu. Ngobatin sendiri. Jadi karyawan di klinik itu saya minta tolong untuk bawakan obat ini. Ya udah saya ngobatin sendiri, ngecek sendiri. Sampai sekarang kita bisa podcast bareng gitu kan. Iya benar, puji Tuhan, tepuk tangan dong buat dokter. Karena aku juga mengalami sih varian Delta itu di orang tua aku, dua-duanya positif. Dan mama harus ke rumah sakit, papa butuh tabung. Tapi sayangnya mama tidak terselamatkan gitu. Dan pada saat varian Delta itu kita emang hati nurani itu kepake banget di situ, benar gitu. Yang saya datangkan itu semua ini ya, menengah ke bawah iya, menengah ke atas iya gitu. Jadi yang paling parah itu yang menengah ke bawah kayak gitu ya. Parah dalam artian apa maksud saya? Misal nih mereka pengen bayar gitu. Pengen bayar, dok segini gitu. Ini segini. Dan duitnya kurang. Di situ hati nurani kamu pasti bakalan tentuh gitu kan ya. Misal nih ya harganya cuman ya bilanglah harganya cuman 100.000 misal nih ya. Pada saat itu masyarakat pasiennya hanya punya uang 50.000 gitu. Terus kamu ngapain? Iya dok. Kamu harus bilang ke mereka, wah nggak bisa nih 100.000 nih gitu. Itu kan akan mengakibatkan gap antara kita sama mereka. Dan disitulah ya udah saya menggunakan ilmu ibu saya sih sebenarnya. Mama saya dulu punya laboratorium kayak Prodia gitu ya, kayak Prodia. Nah mama saya itu punya jangan diulang sekalian kayak pip udah tit gitu ya. Nanti mungkin jangan tit dok, saya mikirnya yang lain pip ya. Nah jadi gitu, mama saya buka laboratorium dan dulu itu ya tahun 2000-an awal. Pasien-pasiennya kan tahu sendiri datang naik beca gitu kan ya. Bener sih. Dan ekonominya nggak semua orang-orang kaya kan. Gitu ya udah, kalau ada pasien datang yang harganya misalnya nih harganya 50.000, dia cuma punya uang 20.000, 10.000-nya dikasih, 10.000-nya diambil. 10.000-nya ya udah ini buat ongkos beca. Dan begitulah yang saya lakukan sekarang. Jadi ilmu itu turun-temurun ke saya. Wow. Gitu. Aku speechless loh, ya ampun. Oke. Kayaknya mungkin tentang isoman dan COVID itu cukup ya segitu aja. Biar kita juga maksudnya ini kan udah mendingan nih keadaannya. Jangan sampai kita karena apa ya dibilang mengungkit-ungkit terus nanti kan jadinya nggak move on gitu loh dok. Yang penting selalu prokes aja. Iya benar. Apapun dimanapun tetap prokes gitu ya. Dan mungkin lebih baiknya juga kalau misal habis ketemu orang banyak tuh rutin swab kayak gitu-gitu. Benar. Benar kan? Maksudnya memastikan bahwa kita tuh tetap negatif gitu. Soalnya kasihan orang lain kan kalau misalnya tertular dari kita yang OTG gitu. Nah, amit bukan amit. Maksudnya apabila seseorang tidak mempunyai gejala tapi ternyata dia positif dan dia pulang terus nah itu loh kayak gitu teman-teman. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu. Terus next topik dok. Ini kan kita masih balik lagi ya, masih pandemi dan mungkin
Masih butuh orang tuh tahu caranya untuk meningkatkan atau mungkin mempertahankan kesehatan tubuh. Nah kalau dari Dokter Ozzy yang dulunya juga adalah gymaholic nih ternyata. Dulu gymholic gitu ya. Karena kalau itu tuh sesuatu yang passionate itu nggak akan langsung Benar, hilang, ya benar, kan dok? benar. Pasti paling tidak sampai sekarang pun dokter masih sering olahraga Di rumah, iya benar. di rumah. Nah itu tips hidup sehat di masa pandemi ini gimana dok? Menurut Dokter Ozzy? Jadi ada 3 tipe orang ya di muka bumi ini. Orang yang melakukan aktivitas ringan, orang yang melakukan aktivitas sedang, dan orang yang melakukan aktivitas berat. Kalau yang ringan ini ya yang orang yang so-so lah gitu. So-so itu apa ya? Ya berangkat kerja, pulang, tidur, istirahat, makan, udah rutinitas gitu-gitu lah. aja ya gitu. Itu orang yang ringan. Aktivitas ringan. Kalau aktivitas ringan ya biasa aja, mereka makan ya sesuai porsinya, minum sesuai porsinya, ya udah. Karena mereka itu kan nggak melakukan aktivitas. Kalau kita bilang itu aktivitas yang tidak dilakukan oleh orang lain, such as olahraga gitu kan ya. Terus yang kedua, orang yang melakukan aktivitas sedang. Kalau orang yang aktivitas sedang ini orang yang olahraga. Orang yang olahraga itu ya kalau misalnya saya bilang itu, yang pertama nutrisi itu harus dijaga, sangat penting sekali. Karena porsi makanan orang tiap-tiap 3 kelompok ini juga berbeda-beda. Kalau ringan, dia mengikuti berat badannya saja gitu. Mengikuti berat badannya. Terus yang kedua itu dia 2 kali berat badannya. Untuk nutrisinya 2 kali berat badannya, dicampur protein bisa, terus habis itu dan suplemen-suplemen yang lainnya bisa gitu dalam bentuk buah-buahan atau organik apapun itu jenisnya kayak gitu. 2 kali berat badannya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak diimbangin dengan itu semua, pasti dia nggak kebentuk lah. Kalau kita bilang ya nggak kebentuk satu, terus habis itu juga malah justru dia akan sakit gitu. Itu terus nanti definisi 2 kali berat badan tuh contohnya gimana dok? Misal aku 58 kilo. 58 kilo ya udah 2 kali 58 kilo aja. Nggak kebutuhan orang masing-masing orang itu kan ada namanya kalori ya. Berapa kalori dia kebutuhannya ya. Betul. Ya udah itu ada rumusnya. Saya lupa rumusnya apa tuh. Gitu. Ada rumusnya. Jadi 1 hari itu orang itu ada kebutuhan kalorinya berapa? Baik. Dikalikan 2. Oh. Nah, gitu. Jadi misalnya nih, saya kebutuhan kalori saya setelah dihitung dengan kalkulator itu ya. Kalkulator kalori, misalnya kebutuhan kalori saya adalah 2.200 kalori. Ya. Gitu ya. Nah, saya harus mengalihkan 2 itu untuk mendapatkan porsi yang pas untuk saya pada saat saya olahraga. Oke. Begitu. Paham. Nah, udah itu ada 2. Yang ketiga itu ya kalau misalnya kita sebut ya porsi kuli. Oke. Nah, aktivitas berat itu semua kuli melakukan itu. Karena kalau kita bilang 50% dari jam yang ada di hidup mereka sehari-hari, mereka nguli kan. Iya sih. Nyangkul atau misalnya mungkin nyemen dan lain sebagainya, angkat-angkat berat. Dan makanya kalau misalnya ada kan sebutan orang porsi kuli kayak gitu. Itu emang Karena benar. memang gede banget, banyak banget. Banyak banget yang emang harus ini dan mereka itu akan gampang banget lapar. Normalnya pengosongan lambung itu adalah 2 jam. Itu orang normal. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita yang emang bekerja keras, nguli kayak gitu kan? Nah, berarti kan porsinya akan lebih banyak. Oh, oke. Yang penting yang paling utama itu makanya saya ke pasien-pasien saya itu selalu bilang, obat itu cuman 10% ngobatin Anda, Bu. Pak. 90%-nya adalah makan enak, tidur nyenyak. Benar nggak? Iya, benar sih. Ada orang kaya punya uang banyak, Dok. uang banyak, tapi jangan salah, ada banyak orang yang punya uang banyak tapi mereka nggak ngerasain nikmat. Iya. Benar sih. Uangnya habis buat apa? Berobat. Benar. Itu yang penting ya udah makan enak tidur nyenyak itu 2 nikmat yang nggak bakalan ada tandingannya lah di muka bumi ini. Iya nggak? Iya sih. Ya gitu. Cuman yang satu pelengkap komplement. Apa tuh? Uang. Uang benar. Kalau nggak ada uang nggak bisa beli makanan. Benar. Oh iya. Terus kalau tadi kan sempat dibahas juga nih kalau hidup sehat itu harus diimbangi juga dengan gerak atau olahraga gitu ya dok. Terus olahraga yang menurut dokter nih setiap orang pasti juga kebutuhannya beda-beda dong sesuai sama apa yang dilakukan sehari-hari kan. Kalau tips olahraga yang mungkin orang tuh banyaknya tuh alasannya gini, aduh nggak sempet olahraga tuh kayak udah habis buat kerja. Nah sebenarnya kadar olahraga yang paling tidak tuh harus dilakukan setiap orang tuh yang kayak gimana dok? Yang paling minim lah ibaratnya gitu. Nggak ada orang yang nggak ada orang sibuk. Yang ada itu orang yang tidak bisa membagi waktu. Asik. Benar ya? Benar sih. Nggak ada orang sibuk, yang ada itu adalah orang yang tidak bisa membagi waktunya. Iya. Dokter kerja, ada dokter spesialis kerja itu yang nggak ada jamnya dia. Kapan ada operasi, misalnya spesialis bedah ya, operasi jam 4, berangkat jam 4, operasi sito gitu, operasi darurat. Berangkat pasien jam 5 ya berangkat jam 5 pagi gitu.
yang ada itu ya orang yang tidak bisa membagi waktu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya kalau misalnya emang ini pengalaman pribadi ya, kalau misalnya satu hari itu full, nih saya full dan saya baru bisa pulang ke rumah jam 9 malam, ya udah saya habis itu olahraga. Wow, Gitu. jadi kita harus melawan rasa capek itu ya dok? Benar, ya itu kata Niat ya. masalah siapa yang ngomongnya? Panji kalau nggak salah ya, Panji Pragiwaksono. Dia ngomong kalau misalnya lu nggak bisa mengendalikan diri lu gitu kan ya, nah lu nggak bakalan bisa ngendaliin kehidupan ini. Benar nggak? Benar kan? Karena I am the one who take control, right? Kita ngontrol diri kita aja nggak bisa. Gimana kita mau ngontrol semua yang lain gitu? Kita banyak konflik, kita banyak masalah, kita banyak pasien yang harus ditangani. Kita ibaratnya berinteraksi dengan banyak orang gitu. Sama diri kita aja kita nggak bisa sayang gitu ya. Gimana kita mau sayang sama kehidupan ini gitu kan? Bener. Gitu. Gitu loh. Ya kan? Gitu loh ya kan tuh apa gitu. Nah dok, berarti kan setidaknya walaupun mungkin kita ngerasa capek gitu, mau mulai olahraga nih let's say, orang udah mau ngangkat apa sesuatu sebagai beban gitu, terus kayak duh males banget, itu cara biar kita tidak terlarut-larut dalam kemalasan apa dok? Kalau dari tips Dr. Rozi? Do it. Hah? Do it dan lakukan langsung. Oke. Contohnya kayak mandi ya, main PS dulu lah. Nah bener. Sorry itu sih, ngerokok dulu lah, Ngopi lah gitu, bener kan? Bener. Nah itu contohnya kayak gitu. Contoh mandi sesimpel mandi aja, tinggal masuk ke biur selesai ya nggak sih? Soalnya kalau mandi kan gerakannya gitu-gitu doang. Nah gerakannya gitu-gitu. Iya kan? Iya benar. Maksudnya cuma kayak begini-begini aja. Jadi gitu. kalau misalnya nggak ada variasi. Iya sih. Jadi kalau misalnya saya bilang ya langsung lakukan gitu. Do it gitu. Contohnya kalau misalnya olahraga. Kalau misalnya saya lihatin cuman pull bar ini, tanya dulu pull bar kamu mau nggak tak naikin gitu, ya nggak bakalan bisa. Langsung naikin, langsung olahraga, stretching kayak gitu. Mau apapun jenis olahraganya ya, mau skippingan, mau spinningan, mau itu running, apapun itu jenisnya gitu. Pegang dulu aja ya dok. Pegang dulu aja. Bener sih. Nah gitu. Jadi ya kembali lagi ya ke Panji ya. Panji ngomong kayak gitu juga. Gue kalau misalnya pagi hari ya udah gue pakai sepatu dulu. Iya. Gue pakai baju dulu deh gitu. Gue bangun dulu deh gitu. Gue bangun dulu dari kasur nih, duduk dulu. Habis duduk ya gue diri dulu. Habis itu ya ambil sepatu dulu. Pakai sepatu dulu. Ya udah, nanti urusan nanti gampang. Iya. Ya udah gue jalan aja. Ujung-ujungnya apa? Lari, jogging kan. Nah, itu. Jadi ya kita tuh apa ya? Ya kalau misalnya kita kalah sama diri kita sendiri ya gimana kita bisa memenangkan banyaknya persaingan sekarang kan gitu, Kak. Gitu. Tuh, bareng gitu. Tepuk tangan boleh? Oke. Tadi sempat dibahas untuk olahraga, tips hidup sehat, makanan yang juga cukup untuk setiap tubuh tadi ya. Aku juga mau nanya dong dok, kesehatan yang mungkin banyak orang ini tidak terlalu diperhatikan. Maksudnya kan kita tuh sangat dunia ketimuran ya Indonesia, apalagi masyarakat kita tuh penuh dengan hal-hal yang mungkin dianggap tabu untuk dibicarakan gitu. Padahal di dunia kesehatan itu setiap bagian dari tubuh kita tuh perlu diperhatikan gitu. Apalagi bagian-bagian yang mungkin sering tertutup gitu dok, ya kan? Nah ini adalah pertanyaan banyak orang ya kan. Dok gimana sih mungkin dari Dr. Ozi pribadi cara atau tips dalam merawat organ-organ tubuh yang tidak terlihat secara kasat mata nih. Maksudnya gini, kita langsung bahas aja to the point lah ya dok. Aku soalnya juga bingung cari kata yang lebih halus gitu. Organ intim dok. Oke. Pertanyaannya, gimana cara manusia-manusia di sekitar kita ini untuk bisa menjaga dan merawat organ intim karena memang mungkin sering luput dari perhatian. Satu hal yang emang harus kita garis bawahi ya. Salah satu aset terbesar manusia yang manusia miliki adalah bagian intim mereka masing-masing. Betul. Benar apa benar? Benar. Kan? Ya, benar kan ya? Iya dok, ya, 3 kali loh ini. Benar. Gitu. Dan apa namanya? Kalau misalnya itu emang aset, yang namanya aset itu dijaga nggak? Iya dong, benar banget ya. Yang pertama, yang kedua, yang namanya aset semua orang bisa memiliki itu nggak? Tidak, no. Belum tentu ya. Belum tentu, tidak lah. Ya harus satu orang no. Oh iya benar juga. Benar toh? Iya benar. Bukan belum tentu. Punya kita belum tentu, enggak semua orang punya. Gitu. Iya dong dok, gila. Aset pribadi. Ulangin. Ya kejebak nih. Ulangin dok. Nih ya. Salah satu aset
utama manusia adalah bagian intim. Betul. Baik kalau misalnya pria namanya Mr. P, wanita namanya Miss V. Yes, Benar ya? yes. Terus yang kedua, yang namanya aset pribadi itu milik siapa? Diri sendiri. Satu. Nah gitu Dan dok. nantinya yang akan memiliki kita kan? Iya. Benar nggak? Dan tidak semua orang ya berhak ataupun bisa memiliki itu. Ya Betul, betul. Nah dari kedua ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan. Gitu. Ya udah, yang pertama itu jangan gonta-ganti pasangan. Yes. Benar ya? Bener. Gak mungkin kan kalau misalnya ada orang nih yang pengen Kenapa ketawa semua di sini? nih saya sering ngomong nih sama teman-teman saya nih yang cowok ya, saya bilang enaknya 1 menit misalnya seumur hidup bro, saya bilang gitu. Iya bener. Karena Paham gak sih? paham. Gimana tuh? Paham gak? Enaknya 1 menit Paham. misalnya seumur hidup. Cuman semenit aja ya dok memang ya. Maksudnya pada saat ejakulasi itu itu kan gak nyampe 1 menit ejakulasinya. Yes, enaknya cuma di situ gak kalau cowok? Benar. Nggak tahu gimana Pak? Gimana Pak? Ya mungkin semua cowok pasti pernah masturbasi lah gitu. Masturbasi itu enaknya di mana? Ujungnya doang ya. Di ujungnya doang kan? Bener. Nyampe 1 menit gak? Jangan kan 1 menit deh, 10 detik nyampe gak? Kayaknya enggak sih Gak dok. nyampe kan? Lama banget 1 menit ya dok. Iya, Bener. enaknya cuma segitu doang. Saya baca ya pemirsa terus. Tapi nyesalnya seumur hidup. Ya. Maksudnya nyesal seumur hidup itu apa? Kamu gak bakalan tahu pasangan seksual kamu bawa penyakit apa. Yes. Gitu. Dan ada penyakit yang memang 20-30 tahun gejalanya itu baru muncul. Contoh HIV. Ya. Gitu. Ya gak mungkin juga kan kalau misalnya kamu mau melakukan hubungan seksual sama pasangan kamu, siapapun itulah gitu ya. Iya. Pasangan kamu bawa dulu nih orang itu ke dokter. Dicek Yuk, dulu cek nih, dulu gitu. nih. Keburu inilah di jalannya gak sih? Apa tuh? Benar nggak? Benar. Nggak mungkin kan gitu. Jadi ya lebih kedua ini tadi yang diingat aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelakuin itu, ingat dulu nih. Oh, atau cewek bawa sakit apa nih, itu aja. Negatif duluan nggak apa-apa ya Negatif dok duluan. dalam hal ini ya. Iya, sama aja kalau misalnya kita mau jalin kerja sama orang gitu ya. Orang nawarin kita kerja sama, pikirin dulu Maksudnya buruknya. apa nih gitu. Nah, kalau misalnya emang itu bagusnya doang gitu, kenapa nggak lu aja yang jalanin gitu? Iya. Benar nggak sih? Nah gitu, kenapa lu ngajak gua gitu? Paham nggak sih? Iya benar. Kecuali kita satu visi loh. Ya. Gitu. Jadi sama halnya kayak pasangan gitu. Yang berhak memiliki itu adalah orang yang kamu cintai. Yang menikah sama kamu, selesai tuh. Benar. Yang akan menikah sama kamu gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah. Berarti sebelum gitu tanya dulu, mau nikah nggak sama gue? Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Tetap Gitu, ya jangan tetap. bergonta-ganti pasangan. Jangan gonta-ganti pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, rutin dibersihkan. Contoh kalau misalnya dibilang cewek itu normalnya itu ganti CD, ganti celana dalam itu 3 kali sehari itu bagus banget itu. Oke. Itu 3 kali sehari. Kenapa? Saya bilang bakteri yang ada di kemaluan wanita itu lebih banyak. daripada cowok. Karena kan salurannya lebih banyak, lebih pendek cewek daripada cowok. Saluran urinnya, saluran uretra kalau kita bilang gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dia lebih dekat kan sama lubang yang di belakang, sama lubang dubur kita bilang. Jadi kan kotoran yang ada di situ pasti akan mengalir ke bawah keringat menuju ke kemaluan wanita kan. Itu kalau cowok kan nggak bisa, masa bisa lompat gitu kan tadi. Iya ya dong. Nggak mungkin kan? Masa naik? Masa naik nggak mungkin. Nah itu rutin dibersihkan. Iya udah turunin, ganggu aja. Terus dong. Gitu. Terus ya itu sih yang paling penting dua itu. Rutin dibersihkan, jangan gonta-ganti pasangan. Itu paling utama itu. Karena dua ini aja orang ngejalanin susahnya minta ampun kok. Buktinya Iya benar-benar. Banyak ya dok yang terkena penyakit-penyakit kayak gitu. ya jajan di mana-mana. Harganya sekarang udah pada tahu. Saya pernah ngelakuin survei loh. Oh pakai untung ada surveinya loh. Saya pernah ngelakuin survei ternyata. Survei. Jadi waktu itu saya pernah ada siaran salah satu radio, yaitu tahulah mungkin radio apa Iya, gitu tahu. ya. Tahu, Dan di situ ada lokalisasi. Iya. Gitu ya. Pada saat itu saya ngelakuin mini survei. Mini survei yang saya lakukan itu saya tanya aja berapa Mbak? Berapa? Sekian. Hah? Di bawah angka 100.000 ada. Iya katanya dok. Semurah itukah diri kamu? Tidak tuh. Iya. Gitu. Semurah itu enggak. Berarti kalau misal besok-besok nih ada dokter Ozi kebetulan ngecek lokasi kalian buat yang teman-teman mungkin. Itu ngecek, itu pure ngecek ya. Survei ya. Survei. Dimahalin aja saya. Siapa tahu dia berubah pikiran ya kan. Gitu. Oke, yang penting jagalah aset utama kalian gitu. Iya. Jangan pakai nafsu. Bener-bener. Ya. Pakai cinta ya dok. Karena nanti bakalan lebih enak katanya dok. Benar. Apalagi yang cewek ya. Yang cewek ya. Cewek. Ini udah bersuami jadi tahu pasti kan suami istri. Kurang. Jangan ibu eksekusi ya
habis ini. Cewek itu mahal. Iya benar. Itu yang perlu kalian ini. Dan Berharga gitu. Berharga. Kalian itu berharga. Malah enggak inilah berharga banget gitu. Jadi jangan jatuhkan harga diri kalian. Benar. Gitu. Dengan cara apa ya? Ayo yang cewek-cewek. Dengan cara apa dok tadi? Dengan cara apapun itulah gitu. Sorry to say, money. Sorry to say, semua orang butuh money. Iya. Iya nggak? Semua Tapi jangan terjebak di situ gitu. terjebak di situ. Jangan ngejar uang, kan uang ngejar kita. Betul. Gitu. Dengan cara kita kayak gini kita ngejar. Ketahuan kalau bayaran tepuk tangan mulu. Kita kayak gini, misalnya kita jalin relasi, ya aset sama kita juga relasi kita. Iya, benar. Kita nggak tahu nanti saya ketemu sama siapa nanti, mungkin Mbak Okfit, mungkin Mbak Elwi. Mbak Elwi. Gitu. Butuh sesuatu gitu ya dok ya. Kenapa sih ketawa mulu? Saya ngomong serius ini, hargain dok. Soalnya Mbak Okfit gak fokus jadi yang ada mikir sambil mikir. Iya dok, benar. Gitu. Saya, aduh, ini saya nggak bisa dikecilin lagi ya. Saya gerah. Terus dok pertanyaan terakhir boleh ya? Boleh. Apa ya pengalaman dokter Ozzy selama menangani pasien? Kita masih bahas di konteks yang tadi organ intim ya dok. Pernah nggak ada pasien yang mungkin dokter sampai terheran-heran kok bisa sampai kayak gini gitu? Pernah nggak? Bukan terheran-heran. Tapi? Ini hubungannya dengan ini ya kematian ya. Jadi pada saat itu saya kan emang program utamanya adalah home visit. Visit ya. Home visit ya. Jadi waktu itu saya ditelepon jam 11 malam sama pasien dan saya diminta ke desa ke rumahnya dia gitu ya. Pada saat itu pasiennya itu mbah-mbah lah, umur 75 tahun mungkin ya, something lah gitu. Umur 75 tahun, saya datang ke sana, saya periksa nih kondisi mbahnya. Udah penkes, udah penurunan kesadaran. Gini, satu yang perlu saya garis bawahi juga, dokter itu bukan dukun. Tapi berdasarkan ilmu kedokteran, kita tahu nih kondisi pasien ini nanti kemana nih, kayak gitu ya. Kemana nih pasiennya gitu. Nah pas sudah saya periksa semuanya gitu kan, saya sarankan ke keluarga, Pak, ini pasien harus dibawa ke ICU, saya bilang kayak gitu. Kalau misalnya pasien ini tidak dibawa ke ICU sekarang juga, kurang dari 1 kali 24 jam, kemungkinan pasiennya udah nggak ada. Saya bilang kayak gitu. Itu udah saya edukasi pada saat itu. Dan saya nggak bisa melakukan tindakan apapun di sini, saya bilang kayak gitu. Karena pasiennya kondisinya satu, ibunya mungkin masih bernafas, cuman dia sudah penurunan kesadaran. Untuk mengukur penurunan kesadaran itu ada namanya Glasgow Scale, tingkat kesadaran, dan dia pasiennya udah di angka 8, nilai normalnya 15, kita 15 nih. Kita ngobrol aktif orientasi itu 15. 15, cuman dia sudah di angka 7 sampai 8. Setengahnya doang berarti. Berarti kan sudah penurunan kesadaran. Kondisinya apa pada saat itu? Ada radang paru kronis. Radang paru kronis kayak gitu. Dan suara parunya itu sudah nggak normal. Sudah sesek dan lain sebagainya. Saya suruh nih, ya udah pasien memutuskan dan saya suruh tanda tangan di inform consent untuk tetap di rumah. Mereka nggak mau karena mereka ya mungkin kondisi seperti ini ya gitu. Padahal pasiennya negatif gitu. Ya udah, saya pulang. Saya waktu itu kerja. Ya udah kerja. Besok sorenya saya di WA. Di WA sama keluarganya. Assalamualaikum dok, terima kasih sudah merawat ibu saya, ngomong kayak gitu. Ibu sudah nggak ada, dikirimkan lelayu, saya sampai merinding nih, dikirimkan lelayu gitu. Terima kasih banyak dokter gitu. Ibu saya sudah nggak ada, merawat ibu saya dengan baik. Itu kepuasan dokter yang nggak ada apa ya, dibayar uang sebanyak apapun itu nggak bisa loh mbak. Gitu. Jadi mereka itu nganggap kita keluarganya gitu. Pun kondisinya seperti apa ujung-ujungnya gitu. Mau itu mungkin sembuh, mau itu apa gitu. Kenapa? Karena kamu ini dengan hati bukan dengan tangan gitu. Tangan itu hanya pelengkap gitu. Jadi bilang kita hanya inilah orang yang emang diutus lah untuk itu, perpanjangan lah. Jadi ya manfaatkan itu. Itu pengalaman yang nggak bisa tak lupakan seumur hidup. Saya nangis habis itu, lagi nyetir nih. Saya nangis, maaf Pak, Bu, saya nggak bisa. Saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, kayak gitu. Saya udah menyampaikan edukasi ke keluarga, tapi keluarga minta seperti itu. Nggak ada inilah, nggak terbayar. Nggak ada tandingannya ya. Nggak ada tandingannya itu. Makanya saya bilang, pun saya nggak di rumah sakit, pengalaman-pengalaman yang lebih banyak daripada saya di rumah sakit itu bahkan justru lebih banyak saya dapatkan di sini, di home visit itu. Makanya saya emang program utamanya. Wah, terima kasih, tepuk tangan dong buat Dr. Ozzy.
Oke deh, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan Tripod Tinari Podcast. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ozzy, kepada Tinari Creative Corner. Solution for your creative mind. Wes. Bisa tambahin ke tagline ya? Oh, udah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram tinari.kreatif, subscribe, like, dan komen YouTube-nya juga. Dan juga Outfit Sosendar pamit undur diri. Oh dok, satu lagi dok, buat teman-teman ada nggak yang mau disampaikan closing statement dari Dr. Ozzy? Closing statement dari saya, ini ya. Closing statement dari saya, kesehatan itu adalah aset utama kalian apapun itu jenisnya, khususnya kesehatan seksual nih, jangan macam-macam deh sama seksual gitu ya. Nanti kalau terkena sekali, udah yang penting keep being safety dan good job untuk kalian semuanya. Nah buat mungkin teman-teman yang habis ini nonton terus kepo mau ngobrolin hal yang lain, tema-tema lain gitu ya dok, atau mau memperdalam pembahasan kita mengenai organ-organ intim. Boleh komen, nanti kita akan bahas di next episode dengan Dr. Ozzy juga tentunya ya. Buat teman-teman pokoknya stay safe dimanapun kalian berada. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap berpositive thinking. Jangan sampai stres. Jangan sampai terlalu banyak overthinking. Kalau butuh apa-apa healing aja say. Tapi jangan buang-buang duit ya. Karena Tinari Creative Corner akan selalu ada untuk menemani hari-hari melalui podcast kami. So be creative or die. See you on the next episode. Thank you dok. Yeah.